Gula batu adalah gula yang memiliki bentuk abstrak yang unik. Biasanya digunakan untuk pemanis minuman. Di Cirebon, Jawa Barat ada salah satu pabrik legendaris yang masih mempertahankan proses pembuatan secara tradisional. Kiki Haryadi mengajak Anda untuk melihat langsung proses pembuatannya dalam segmen Sehari Menjadi. Waduh. Selamat datang dalam segmen Sehari Menjadi. Hari ini saya berada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tapi bukan untuk mengajak Anda menikmati nasi jamblang, tapi kita akan mencari tahu bagaimana proses pembuatan gula batu di pabrik yang sudah legendaris yang sudah ada sejak 1983. Pabrik gula batu ini menjadi salah satu yang legendaris di Cirebon. Berdiri sejak 1983, usaha ini telah melewati berbagai perubahan zaman. Saat ini pengelolaan pabrik dilanjutkan generasi kedua, yaitu Ibnu Rizki. Sebagai bagian dari generasi Z, Ibnu membawa semangat baru dalam mengembangkan bisnis keluarga. Ia berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional yang diwariskan sang ayah. Semakin berkembang zaman kan pakai teknologi, tapi kita pakai yang tradisional. Karena memang akan berubah hasilnya begitu ya? Betul, yang Outputnya. pertama berubah hasilnya, dan kedua kalau kita pakai teknologi, kita tidak bisa pemberdayaan ke masyarakat. Oke. Saatnya kita mulai pembuatan gula batu. Prosesnya tidak sembarangan sebab ada bahan baku khusus yang digunakan. Pabrik ini menggunakan bahan baku pilihan dengan kualitas tertentu agar gula batu bisa berkualitas. Dalam sekali produksi, pabrik ini membutuhkan sekitar 350 kg gula khusus. Itu jumlah yang tidak sedikit. Mengandalkan tenaga yang saya miliki, saya mulai mengangkut bahan baku utama yang dipergunakan. Aduh, ini memang berat banget. Waduh. Waduh. Ini saya jalannya pelan-pelan aja karena ini berapa kilo, Pak? 50 kilo ini ada di beban saya. Ini belum beban hidup juga nih, makin berat nih kayaknya ya. Oke, bismillah, pelan-pelan. Wah. Gimana, Pak? Sini. Duh, kayaknya berat, Pak. Sini. Aduh. Aduh. Wah. Balik badan ya. Aduh. Ya udah. Wah. Udah. Tarik, Mundur. Terus udah lepas. lepas aja. Proses memasak dilakukan menggunakan tungku besar yang masih tradisional. Bahan baku khusus dimasukkan ke dalamnya lalu dicampur dengan air. Campuran ini kemudian diaduk secara terus-menerus sehingga benar-benar larut. Aduh. Jadi ini semua bahan-bahannya sudah hampir masuk. Ini kemudian kita harus aduk seperti ini, nggak boleh berhenti karena memang biar tercampur sempurna begitu ya, Pak ya? Proses pengadukan tidak mudah karena butuh tenaga ekstra untuk memastikan gula dan air tercampur sempurna tanpa menggumpal sehingga larutan siap untuk masuk tahap berikutnya. Aduh, ini saya masih ngaduk-ngaduk seperti ini dan ternyata makin lama dia makin mencair. Jadi beratnya mengaduknya ini makin berkurang ya, Mas Ibnu ya? Proses pemasakan sempat menggunakan bahan bakar minyak. Namun pemilik akhirnya kembali menggunakan kayu bakar. Hal ini dinilai mampu menghasilkan kualitas gula batu yang lebih baik. Dalam pembuatan gula batu memang ada teknik khusus, terutama dalam mengatur api, agar proses pemasakan berjalan sempurna dan menghasilkan gula batu yang optimal. Ini kita menggunakan kayu bakar. Kalau misalkan dia kayu bakarnya tidak penuh seperti ini bakal mempengaruhi tingkat kematangannya. Tapi Oke. perlu diketahui juga, kalau nggak ada rongga pun, ini dia bisa mempengaruhi hasil. Nanti si gulanya itu akan menjadi karamel atau nanti rasanya gosong. Proses pemasakan berlangsung kurang lebih 1,5 jam. Memasuki 1 jam pertama, larutan gula mulai menunjukkan perubahan tekstur. Dari cair menjadi lebih kental dan perlahan mendidih. Ini menandakan hasil yang baik. Ya, proses pemasakan sudah berlangsung sekitar 1 jam dan memang Anda bisa lihat di sini warnanya sudah mulai berubah dan sudah mulai mendidih begitu ya. Nah, di sini kita nggak boleh aduk-aduk lagi dan juga harus agak menjauh karena memang dia bisa muncrat-muncrat gitu, bahaya karena panas. Setelah mencapai kekentalan tertentu, adonan gula batu masuk ke tahap pewarnaan. Pada proses ini ditambah dengan pewarna makanan agar gula batu memiliki tampilan yang lebih menarik. Proses pewarnaan dicampurkan saat air benar-benar mendidih.
Saya tadi agak cukup kaget ya, ternyata untuk masuk proses pewarnaannya nggak boleh ragu-ragu, tapi harus langsung digebruskan gitu ya, langsung seperti ini. Dan memang ini nggak boleh diaduk, karena tadi ya ciprat-ciprat kita tunggu sekitar 15 menit, nanti akan berubah warnanya. Sekarang sih masih merah. Nah, proses memasak gula batu hampir selesai. Dan tahap berikutnya adalah menyiapkan loyang sebagai media pencetakan. Loyang-loyang ini memiliki peran penting karena menjadi tempat larutan gula panas dituangkan. Semua loyang dalam kondisi bersih dan disusun rapi agar proses pencetakan berjalan lancar tanpa hambatan. Hari ini ada sekitar 70 loyang disiapkan untuk menampung hasil produksi untuk proses pemasakan yang pertama. Oke, jadi loyang yang digunakan ukurannya kurang lebih 60 x 60 dan semuanya sudah siap. Dan kita akan coba cek ke sana apakah adonan atau bahan dasar dari gula batunya sudah siap untuk dicetak atau belum. Setelah proses memasak selesai, adonan gula panas langsung dipindahkan ke dalam loyang sebagai tahap pencetakan. Proses ini menggunakan ember khusus untuk mengambil dan menuangkan larutan gula dari tungku ke setiap loyang yang telah disiapkan. Pemindahan dilakukan secara cepat dan sigap. Jika terlalu lama dibiarkan, tekstur adonan bisa berubah menjadi lebih kental dan sulit dituang. Aduh, kalau sama saya jadi bapaknya jadi lambat ini kerjanya, maaf ya Pak ya, tapi saya mau coba. Jadi satu kali gayungan ini adalah untuk satu loyang, jadi rata-rata kita mengambilnya untuk 3 loyang. Setelah adonan gula dituangkan ke dalam loyang, proses berikutnya adalah pendinginan selama 30 menit hingga 1 jam. Waktu ini diperlukan agar larutan gula perlahan mengeras dan membentuk kristal dengan sempurna. Setelah dipastikan adonan sudah mengeras, gula batu kemudian dikeluarkan dari loyang pencetakan. Ini harus dilakukan dengan hati-hati agar bentuk gula tetap sempurna. Jadi gampang sebenarnya. Tinggal dibeginikan, kemudian ini tinggal ditekan. Ngok gitu tah. Ini sempurna ya. Karena bisa jadi ketika dipindahkan ini bisa patah-patah. Kita coba lagi. Oh, bagus ini Pak ya. Setelah dikeluarkan dari loyang, gula batu tidak langsung masuk tahap pengeringan, melainkan proses pengetokan untuk membentuk karakter khasnya. Bagian gula yang berbentuk persegi ini diketok secara perlahan hingga terpecah menjadi bentuk abstrak yang unik. Nah, ini butuh ketelitian dan feeling, karena jika terlalu keras, bisa hancur. Kalau terlalu pelan, bentuknya tidak terbentuk dengan baik. Dari beberapa proses yang sudah saya lewati, ngetok-ngetok ini jadi favorit saya. Karena nggak terlalu capek sebenarnya ya Bu ya. Tinggal ngetok-ngetok seperti ini. Tapi memang ukurannya itu nggak boleh kebesaran, nggak boleh kekecilan. Bu Jamiah, segini cukup nggak? Cukup Bu, segini Bu. Oke, ketok dikit deh. Nah, kurang lebih ukurannya seperti ini nih. Saya melalui proses pengetokan dan membentuk potongan abstrak, gula batu kemudian didiamkan selama 1 hari 1 malam. Proses ini bertujuan agar tekstur semakin mengeras. Selain itu, pada tahap ini juga terjadi perubahan warna menjadi lebih terang dan jernih. Setelah warna menjadi terang, gula batu masuk tahap berikutnya, yaitu pengemasan. Gula batu akan dikemas dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan pasar. Kali ini saya membuat kemasan 250 gram. Nah ini jadi memang satu bungkusnya tuh kurang lebih sekitar 250 gram. Wah, keren banget. Tadi takarannya pas banget, tidak kurang, tidak lebih. Tapi kalau ada lebih dikit ya boleh lah ya. Tapi ya dipastikan tidak akan kurang dari 250 gram. Nah, Sedikitnya ada 18 karyawan yang bekerja di pabrik ini. Seluruhnya merupakan warga sekitar yang dilibatkan secara langsung dalam proses produksi. Mulai dari pengolahan hingga pengemasan, semua dikerjakan secara gotong royong. Pemilik usaha sengaja memberdayakan masyarakat lokal, terutama ibu-ibu, agar memiliki penghasilan tambahan. Daripada di rumah nganggur, nggak dapat penghasilan apa-apa, nggak dapat pendapatan. jadi setiap hari bekerja seperti ini, Bu? Iya. Ada puluhan hingga ratusan kilogram gula batu yang dihasilkan dalam sekali produksi. Jumlah ini menunjukkan skala produksi yang terus berjalan untuk memenuhi permintaan pasar. Omset yang dihasilkan juga tidak main-main. Nah, gimana untuk menjaga bisnisnya tetap sukses? Barangkali di sini ada yang mau memulai bisnis nih, Mas. Ya, jadi buat teman-teman semua, apalagi yang anak Gen Z, yang pertama teman-teman jangan sampai ketinggalan di dunia kita yang super modern dan super cepat. Ada AI dan kemudian media sosial, teman-teman harus ikutin semua. Mulai dari desain kemasan dan juga teman-teman harus konsisten terutama.
Nah, ini dia gula batu yang sudah dikemas rapi dalam berbagai ukuran. Siap didistribusikan ke berbagai daerah dan dinikmati oleh masyarakat. Nah, ini adalah hasil gula batu yang kemudian sudah di-packing. Jadi memang ada banyak ukuran, mulai dari 10 kilo, kemudian 5 kilo, 4,8, dan juga 4,5. Cantik ya bentukannya seperti ini. Dan ini akan langsung didistribusikan ke sejumlah pasar yang ada di Ciayu Majakuning. Gula batu yang sudah dikemas kemudian dipindahkan untuk proses distribusi. Satu persatu saya angkut dan disusun ke dalam troli. Proses ini butuh tenaga ekstra karena setiap kemasan memiliki berat yang cukup dan jumlahnya banyak. Permisi. Aduh. Ini karena tadi jalannya turunan, jadi memang saya nggak bisa nahan tenaganya karena cukup berat sekali, ini lebih dari 100 kilo. Tapi nggak apa-apa, kita coba untuk ini nggak jatuh sampai ke bawah, jadi kemasannya masih tetap aman. Kita coba angkat lagi ya. Bismillah. Setelah terkumpul di troli, gula batu lalu dipindahkan ke dalam mobil. Disusun dengan rapi agar aman selama perjalanan. Dari sinilah gula batu siap didistribusikan ke berbagai tempat sampai ke tangan konsumen. Aduh, capek banget Pak, berat. Ya, nggak biasa berat lah. Ya nggak biasa berat Wah. Ini jadi sudah hampir semuanya masuk ke dalam, jadi mau langsung ke pasar mana sekarang? Kalau ini kayak caplek. Ah, kemana? Ada yang pasar sumber sini. Pasar sumber ya, jadi akan didistribusikan ke pasar-pasar. Gula batu biasanya digunakan sebagai pemanis minuman, seperti teh, kopi, atau jamu tradisional. Selain memberikan rasa manis, gula batu juga memberikan sensasi rasa yang lebih lembut dan alami dibanding gula biasa. Kali ini saya mencoba melepas lelah dengan segelas teh panas. Perpaduan rasa manis dari gula batu dan hangatnya teh memberikan rasa tenang dan nyaman setelah seharian beraktivitas. Mas itu ini kali pertama saya mencoba teh manis ya pakai gula batu. Ternyata ini rasanya menurut saya beda sih Mas antara menggunakan gula pasir dan juga ini gitu ya, tergantung selera juga. Jadi kalau misalkan Anda makin manis, dia makin hancur gula batunya, tapi kalau misalkan dirasa cukup seperti ini ya sudah begitu ya. Wah, ini pengalaman baru bagi saya. Bagi Anda yang mau coba minum teh manis gitu ya menggunakan gula batu bisa mencoba. Ternyata panjang ya proses pembuatannya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Selamat mencoba. Kiki Aryadi, Rizky Radian, Cirebon, Jawa Barat.